Udah belum? Menunggu apa Kak Feb? Ini Afdal minta tolong dijadiin co-host biar bisa share screen. Oke, siap. Oke. Sebentar ya Kak. Sudah Kak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AFDHAL, panggilannya Afdal, dari Gerkatin Aceh. Maaf, tadi terlambat karena ada masalah teknis. Terima kasih udah ngajak saya buat kasih materi soal Bisindo. Sebelum saya mulai ngajarin teman-teman soal Bisindo, saya mau kasih tahu Bisindo itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, Bisindo itu ulang. Oh, sebelumnya saya mau tanya, menurut teman-teman tuh udah pernah dengar Bisindo atau CB sebelumnya gitu. Nah, dan ini adalah alasan kenapa dan ini ada teman-teman tuh lebih nyaman menggunakan Bisindo pada di antaranya. Iya, oke. Mungkin Kak Feb, mohon maaf sebelumnya Kak dari Mita. Iya. Mita jadi moderator pada sesi yang ini. Tadi digantikan oleh Hendra karena lagi jalan. Oke. Jadi mungkin saya bakal bertanya nih sama teman-teman ya Kak Feb ya, sejauh mana pengetahuan mereka tentang Bisindo. Dan kira-kira di bayangan teman-teman Bisindo itu apa? Sudah mengerti nggak gerakan-gerakannya? Mungkin ada di sini yang mau menjawab. Nah, jadi teman-teman Kak Febi sambil menggerakkan tangannya itu adalah cara berbahasa dengan teman-teman tuli kita lewat gerakan ya, tangan. Mohon Kak Mita. Oke. Siap kan, Bro? Ya, mohon maaf, saya Hendra Pratama dari tim Gendara. Untuk Bisindo sendiri, saya sudah sempat mendengar dan saya juga bergabung di salah satu komunitas di Kalimantan Timur itu ada namanya Sahabat Hati, Pelita Bunda, yang mana kita memang menaungi semacam bahasa isyarat bersama berkebutuhan khusus seperti tidak bisa mendengar dan masih berusaha memahami bagaimana mengenai bahasa isyarat itu sendiri. Oke. Jadi ya setidaknya sudah Bisindo. Oke, saya kembalikan ke Ya Kak, silahkan Kak. Oke Kak Feb, silahkan. Oke. CB itu adalah kepanjangan dari Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Nah, itu tuh ikut bahasa lisan gitu. Ikut bahasa lisan Indonesia. Seperti misalnya keberkan dan lain-lain gitu. Apa melibatkan
orang-orang tuli. Itu nggak terlibat, ya. Jadi tidak, padahal teman-teman tuli itu punya bahasa yang berkembang secara itu kepanjangan dari bahasa isyarat Indonesia. Nah, itu adalah bahasa alami yang dipakai dari teman-teman tuli, dari kelompok masyarakat tuli Indonesia. Aduh, kameranya Afdal mati ya. Oke. Bentar. Iya sih, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman bahwa sebenarnya menghargai teman. Iya betul. Jadi tujuan punya yang cantik. Nah, semoga dengan wadah ini teman-teman bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Setidaknya dengan teman-teman cukup mengenal ABCD sampai Z. Kita nggak perlu yang ucapan-ucapan lain, itu sudah cukup sebenarnya untuk kita melakukan pendekatan. Walaupun ada bahasa-bahasa singkatan ya Kak ya. Saya sedikit tahu soalnya sana sudah lumayan paham lah diajarkan oleh Kak Feby dan Kak Syifa. Jadi kayak selamat pagi ada gerakannya sendiri ya Kak ya, nggak perlu dieja pakai tangan. Ya, kepanjangan. Teman-teman belajar yang dasarnya dulu. Oke Kak Feby, Bang Afdal kayaknya tadi barusan join. Mungkin sebagai dasarnya teman-teman semua saya harap open kamera karena biar kami melihat teman-teman tuh tangannya sudah benar apa enggak. Nanti akan dikoreksi oleh Kak Feby dan juga Mas Afdal. Untuk up tuh benar apa enggak gitu. Host, tolong host jadiin ini siap host. Siap Kak, bentar ya. Ya. Sudah Kak. Internet di sini agak sedikit violent, jadi maaf ya teman-teman. Iya Kak, nggak apa-apa. Oke. Ya, maaf ya tadi agak ada masalah. Lanjut. Nah, kalau Bisindo kepanjangan dari bahasa isyarat Indonesia. Ya, alami berkembang dari visualnya teman-teman tuli. Ya, jadi itu diambil dari berdasarkan pengalaman mereka dari kecil sampai dia besar. Nah, selanjutnya perbedaan ya. Nah, kalau SIBI itu satu bahasa. Kalau bibit dong. Oke. Nah, ini perjalanan bahasa SIBI. Nah, kalau dia kan SIBI itu pakai imbuhan. Itu per. Itu tadi ini adalah isyarat per. Jalan, nan. Itu pakai isyarat SIBI agak panjang karena ada imbuhannya, ada pernya, ada annya lagi gitu. Bingung. Jadi teman-teman tuli itu bingung dan ekspresinya nggak ada sih kalau nggak secara apa gerakan. Nah, kalau ini Bisindo, bilingual. Nah, coba kalian bisa lihat ini ya. Jadi ini kalau misalnya kata perjalanan.
Nah, jadi ini sesuai konsepnya teman-teman tuli gitu. Ah, ya mati. Pakai wifi Febi aja. Namanya, bentar ya. Oke, namanya report mesinnya 28. Pet 2802. Enggak, namanya. Pet report mesinnya 2802. Kecil. Kak Feby, mohon maaf. Ya, sebelumnya saya mau tanya, itu PPT-nya kan Kak, biar memudahkan orang Kakak dan Bang Afdal, boleh dikirim ke operator, biar operator kami yang oke, boleh. Kirimnya ke via WhatsApp atau gimana? Iya Kak, kirim ke WhatsApp aja, kirim ke Mita. Maaf ya. Sementara dan kirim PPT-nya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain gitu. Oke teman-teman, sebagai dasar pembicaraan kita tentang apa itu CB dan Bisindo, sebelum kita lanjut nih belajar, mungkin teman-teman pengen lebih tahu langsung nih dari teman tuli kita, biar Kak Feby coba ada yang ingin ditanyakan. Jadi kita ini sumber informasi atau komunikasi kita dua arah ya teman-teman. Teman-teman ngajuin pertanyaan ke saya atau ke Kak Feby, nanti Kak Feby yang akan menghubungkan dengan teman-teman tulinya. Begitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari Riko Halim. Silakan, abis itu Hendro. Silakan Riko. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaannya itu lebih ke teknis dan beberapa hal. Yang pertama adalah apa sih masih kendala yang masih dihadapi sama teman-teman kita yang tunggal, juga sekalian juga apa sih yang harus perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah Indonesia ataupun komunitas yang ada di Indonesia itu dalam membantu dan mensupport para teman-teman kita yang tunarungu itu. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, ini dijawab satu persatu atau gimana Kak? Satu persatu aja. Oke, sip. Kak Feby ditunggu ya. Aku mau tanya dong, videonya si Afdal nyala atau enggak? Video, tunggu ya Kak. Kita ya, cek. Kamera Afdal nyala. Bentar ya, nyala Kak, nyala. Cuman mikrofonnya yang mati. Oke. Bentar ya, aku lewat sini dulu. Tunggu, tadi kirim PPT. Oke, Mita, aku udah kirim. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Afdal akan menjawab ya nanti lihat Kak Feby. Hambatan itu ada banyak gitu. Yang pertama, owner itu butuh kita pakainya bahasa isyarat nih. Sementara orang dengar nggak paham. Yang kedua,
ya pemerintahnya tuh pemerintah juga belum paham dan belum pernah, misalnya kayak belum paham soal kenapa harus butuh akses bahasa isyarat supaya lancar komunikasi dengan teman-teman tuli. Dan kan kayak gitu juga tadi ada iya, dan orang-orang kan bisa kayak butuh belajar bahasa isyarat sebelumnya, dan itu lama. Jadi hambatannya itu sebenarnya sangat banyak gitu. Ya, jadi hambatannya bukan cuma di bahasa isyarat tapi juga banyak lain-lain. Pertanyaan kedua, pemerintah itu harusnya kerjasama dengan komunitas tuli. Dan harusnya mereka tuh punya kayak kayak semacam pusat riset gitu soal bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ada pusat riset bahasa isyarat punyanya UI yang jadi pusat belajar Bisindo, dan pemerintah belum kerja sama mereka. Ya, padahal di sana tuh banyak gitu, nggak cuma belajar bahasa isyarat tapi juga gimana budaya tuli, kemudian hak-hak tuli. Ya. Nah, di mana kalau misalnya di pusat riset ini tuh ya. Ya, intinya pemerintah tuh harusnya kerjasama dengan pusat riset bahasa isyarat ini gitu, supaya kayak misalnya aksesnya itu lebih bisa terbangun gitu. Karena memang sadar hak aja belum gitu, apalagi memenuhi akses. Mungkin tambahan sedikit Kak, mau nanya. Dari pemerintah sendiri itu sudah kasih fasilitas apa saja kepada teman-teman kita ini, dan jika seandainya nih pemerintah mendengarkan, fasilitas apa sih yang teman-teman itu butuhkan dan perlu ditingkatkan, itu aja sih Kak. Ya, pemerintah emang udah menyediakan akses komunikasi untuk teman-teman tuli. Jadi di TV tuh ada kolom kecil gitu, kolom kecil untuk Bisindo. Tapi itu terlalu kecil, jadi teman-teman tuli itu ya sulit. Dan kemudian ada juga yang masih pakai CB. Ya, dan kebanyakan itu cuma ada di acara TV, tapi kayak misalnya kayak acara-acara besar lainnya gitu yang butuh maksudnya yang dihadiri umum itu enggak. Kayak di rumah sakit. Iya, misalnya di rumah sakit nih, teman-teman tuli datang ke rumah sakit nggak punya penerjemah. Gimana mereka mau nyampein keluhan penyakitnya dan lain-lain gitu. Kayak misalnya di kereta, di pesawat, di kendaraan umum. Ya, akses transportasi itu juga sebenarnya butuh gitu. Kayak misalnya di gambar-gambar itu harus kayak di dinding-dindingnya kan gambarnya. Paling nggak kalau nggak punya penerjemah di sana, teman-teman tuli itu bisa lihat gambarnya secara visual gitu. Tahu harus jalan kemana gitu. Oh, arahnya ke sini kayak gitu. Ya, kayak misalnya
untuk lalu lintas gitu ya. Kalau misalnya kena tilang, teman tuli itu nggak bisa komunikasi dengan ini kan, dengan polisinya gitu. Jadi mereka butuh komunikasi, ya. Ya cukup dengan menyediakan akses terjemah sih sebenarnya gitu. Slide-nya bisa dimajuin. Oh iya. Orator silahkan dimajukan. Lagi. Nah ini ya tadi CB, apa itu CB dan Bisindo ya teman-teman. Ya. Ya ini tadi juga ya. Ini adalah kalau CB itu dia satu bahasa pakai bahasa Indonesia. Jadi cuman dari tangan aja gitu. Cuman dari gerakan tangan, nggak menggunakan ekspresi. Itu kenapa disebutnya satu bahasa. Next. Kalau Bisindo jadi bilingual karena menggunakan dua cara. Yang pertama dari visual. Nah, ya, itu kayak yang saya jelasin sebelumnya. Ini adalah kata perjalanan. Nah, kalau misalnya pakai bahasa isyarat Bisindo, itu cuma kayak gini doang nih, perjalanan. Isyaratnya cuma kayak gitu doang. Kalau yang tadi kan panjang, ada perjalanan. Lebih sulit teman-teman tuh paham. Jadi konsepnya nggak sesuai dengan konsep budaya teman-teman. Lanjut. Oh, oke, sorry. Video Abdal mati. Di saya terlihat kok sangat jelas. Terlihat. Mungkin iya. Mungkin di jaringan Hendro ya. Oke. Sip, Kak. Dilanjutkan. Nah, ini oke. Dah. Nah, ini adalah contoh CB yang mengaburkan makna. Nah, ini kan keberangkatan. Ini adalah kata keberangkatan. Nah, jadi kalau pakai Bisindo itu cuman ini berangkat kayak gini doang. Kalau CB-nya ulangnya, bisa lihat gambar tuh kan ada ke, ber, ya. Gak apa-apa. Nah, fokus aja, fokus. CB-nya itu kan ke, ber, dipisah lagi angkatan, keberangkatan. Kan padahal jadi bingung konsepnya teman-teman tuli karena kata dasarnya itu kan berangkat, bukan angkat gitu. Kalau di sini tuh simpel, jadi udah berangkat aja langsung. Angkat. Lebih jelas teman-teman lebih paham. Next. Oke. Nah, ini contohnya ya, perbedaan kalimat di CB dan di Bisindo. Yang pertama, ini kalau CB, ya nih bahasa CB, mobil itu berjalan lambat. Nggak pakai ekspresi, Cuma nih gerakan tangan gitu aja. Kalau Bisindo bilangnya gini, mobil itu jalannya lama, gitu doang. Udah cukup ekspresinya yang penting gitu. Jadi teman-teman lebih. Yang kedua, ini kata yang kedua. Ini kalau CB-nya, saya pergi ke sekolah naik mobil. Kalau di Bisindo gimana coba? Saya pergi sekolah naik mobil. Lebih simpel. Yang ketiga, kalau CB-nya saya spasi anggur. Itu kan buah gitu. Itu kan nama buah. Anggur. Kalau digabung menganggur, kan aneh gitu, bingung jadinya. Nah, kalau langsung enggak. Nah, langsung nih kalau Bisindo gimana? Nah,
Nah, gini saya menganggur gitu ekspresinya. Gimana sih kesusahan orang menganggur? Udah gitu. Itu kenapa? Teman-teman lebih nyaman menggunakan Bisindo karena lebih mudah dipakai untuk berkomunikasi sama mereka. Next. Oke. Ayo sekarang kita praktek. Kita praktek belajar Bisindo. Oh, boleh. Kita ada yang mau tanya. Oke. Ya, boleh silahkan. Siapa tadi yang mau nanya? Siapa yang ingin bertanya, teman-teman? Sebelum kita lanjut prakteknya, satu orang aja ya. Dari Laila. Silakan Laila. Oh, silakan Laila. Halo Laila. Via chat. Oh, via chat. Laila tanya, apa harapan Tuli dari orang-orang dengar sebagai sesama manusia? Nah, orang-orang dengar itu jangan takut sama orang-orang tuli, jangan takut ngerasa kayak nggak bisa komunikasi gitu karena belum belajar bahasa isyarat. Jangan, harus berani, panggil aja, sapa, tepuk bahunya, pakai tulisan kalau belum bisa isyarat gitu. Ya, tulis nanti bilang ajarin dong bahasa isyarat atau kayak gimana, pokoknya komunikasinya bisa pakai tulisan. Nah, kami dengan sangat senang hati mengajarkan teman-teman isyarat. Jangan takut, jangan malu-malu, takut ngerasa kayak harus berani. Bilang aja mau kenalan, mau komunikasi, belajar bahasa isyarat. Oke. Ya, biar terjadi adaptasi di antara kita gitu. Dengan bahasa isyarat, teman-teman tuli akan ajak kenalan teman-teman ya dengan teman-teman tuli yang lain supaya paham budaya tuli seperti apa, organisasi tulis seperti apa, dunia tulis seperti apa, kebutuhannya teman-teman, saya kayak akses, oh iya gitu, ada kebutuhan lain-lain, jadi kita bisa komunikasi bareng, bisa bantu, ya kali aja bisa jadi penerjemah gitu ya kan. Oke. Pokoknya jangan takut ya kalau ketemu sama teman-teman tulis tuh, udah sapa aja nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya mungkin orang-orang lain tuh yang sokap gitu. Kalau teman-teman tuli justru senang disokapin gitu. Oke. Lanjut. Ayo kita mulai belajar ya, belajar bahasa isyarat Bisindo. Oh, Afdal nanya gimana? Menurut teman-teman udah jelas belum penjelasan soal perbedaan CB dan Bisindo tadi? Intinya tadi udah paham belum? Oke. Ya, ya. Jadi kalau misalnya belum paham biar kita jelasin sekali lagi. Kalau misalnya udah paham semua, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke aja. Oke, next. Oke. Yang pertama itu kita belajar abjad. Ya, yang pertama kita akan belajar abjad A, B, Z. Nah, lihat ya. A. Teman-teman kalau bisa ikutan gitu gerakan yang dilakukan sama Afdal. Jangan bengong, fokus. Semangat. Oke, ini A, lanjut. A, ya. Oke, A, mantap. A, ini A. Udah, lanjut, next.
Ini D. Ini tangan kiri ini angka 1, tangan kanan angka 3, terus digabungin kayak B. 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 Oke. Next. Next. Oke, ini C. Ya, ini huruf C, angka C. Jangan di depan muka sini ya, tapi dia harus sejajar dada kayak gini supaya bisa ngelihat gerak bibir. Oke. Terus nih gabung D. Ini tangan kanan D. Next. E. Ini E. Ini 3, terus dibalik kayak gini. E. Next. Ya. Ini 1, tangan kiri angka 1, tangan kanan angka 2, terus di sini, di dalam. Di dalam. Next, ya. Nah, ini tangannya digenggam, lalu ditaruh di sini. G. Ini G. Lanjut. Tangan kanan yang di atas, tangan kiri yang di bawah. G. Ya. Ini H. Ini tangan kiri 1, tangan ini 2, angka 2, terus diputar kayak gini. Jadi jari tengahnya yang nempel di telunjuk sebelah kiri. Bukan kayak gini ya, bukan jempol dan telunjuk, tapi jari tengah dan telunjuk. Jari tengahnya yang nempel ke sini. Oke, mantap. Lanjut. Next. Ini aku yang macet tapi gimana sih? Next, huruf I. Ya, sekalian Afdal akan lihat peserta yang misalnya kira-kira salah, nanti dikasih tahu. Oke, lanjut. Lanjut I. Ya, ini I. Pakai jari kelingking. I. Nah, kalau J, diputar aja kayak gini. Gambar aja huruf J. J. Oke, udah. Lanjut, K. Ini K, ini 1, ini 1. Ya, K. K. Ini L. 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 Ya. Nah, ini M. Ini 3, ditempel ke sini. M. M. Udah, lanjut. Kayak M tadi, tapi ini 2, jarinya 2 kalau N. N. Lanjut, ya, O. O, biasa O. Terus ini 1, ini dikecilin. P. Ininya kecil aja ya, tangan kecilnya kecil aja. Kan tadi ini D, gede, kalau P lebih kecil. Ya. Terus ini Q. Ini tangan kiri, tangan kanan. Ini kanan ya. Q. Q. Oke, mantap. Lanjut. Ini R. Nih. R. R. Jari gitu. R. 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 Ini S. S. Ini S. Ya. Oke. T. Ini T. Ini tangan kanan di atas. T. 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 Oh, kiri di atas, kanannya di bawah. Lanjut, ini U. U. Ini P. W. 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 Ini W. Dan W. Oke. W. Udah, next. Ini X. Tanda silang, X. X. Tangan kirinya di belakang, tangan kanannya di depan. X. X.
Lanjut. Y. Ini kalau Y itu boleh kayak gini, atau kayak gini juga boleh. Sama aja Y kayak gini. Kalau Y kayak gini juga boleh. Senyamannya teman-teman. Next, oke. Yang terakhir itu ada Z. Tangannya ke arah luar ya, Z. Oke, paham? Ini tepuk tangannya teman-teman tuli ya. Karena mereka nggak bisa dengar suara tepuk tangan, jadi gini, ye. Oke, Kak Feb, mungkin kita bisa panggil Kak, kira-kira yang mau untuk mempraktekkan dari A sampai Z. Teman-teman dari hasil belajar tadi. Oke, Afdal bilang, sebentar ya Mita. Nah, Afdal bilang, jadi di Sindo itu setiap daerah itu beda-beda, tergantung daerahnya gitu. Jadi itu menyesuaikan dengan kebudayaan teman-teman di sana. Tapi memang kalau kita udah paham konsepnya, dengan daerah manapun kita akan tetap bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, gitu. Walaupun beda-beda setiap daerah gitu. Nah, yang barusan diajarkan sama yang barusan dan nanti akan diajarkan sama Afdal itu adalah di Sindo budaya Aceh, isyarat budaya Aceh. Oke. Ya, mungkin ada peserta yang mau coba, satu orang. Oke, siapa yang mau coba biar dilihat sama Afdal? Oke, Ares, silakan. Itu ada Ares. Mau coba ya. Abjad. Oke. Mungkin bisa abjad sekaligus mengeja nama Ares sendiri ya. Oh, itu nanti. Itu ada di step berikutnya. Apa ya? Oh, coba ya aku sebentar Ares, aku tanya dulu. Abjad atau kenal nama? Boleh. Enggak, kenal Ares. Oke, boleh. Ya boleh Ares, kalian aja kenali namanya. Kenalan. Nah, ini perkenalkan nama saya. Silahkan. Ya boleh. Coba abjad aja dulu, abjad. Hai, Ares. Hai. Halo. Halo Mbak Feby. Ya, halo. Ini Afdal mau memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya. Nama saya. Karena nggak ikut aturan SPOK, enggak. Jadi bilangnya punya aturan sendiri, bukan nama saya, tapi saya nama. Afdal. Pak. Ya. Nama kalian boleh belajar nama masing-masing, boleh. Coba Ares mau coba abjad ya. Oke, silakan Ares. Hai Abdal. Bentar ya Ares, si Afdalnya nggak bisa lihat. Oke. Coba diulang. Oke. Ya, halo. Coba bilang HC. Ini langsung aja Mbak. Iya, dia tanya, oh ini perkenalan dulu aja. Coba kayak Ares tuh memperkenalkan diri gitu. Halo, halo gitu. Halo. Halo. Nama saya. Oh, bukan kayak gini, bukan, tapi kayak gini. Iya. Oke, benar. R-nya coba R. Z sangat di. R ya, E. Z. Keluar. Arahnya keluar. Iya. Keluar ya, betul. Oke, mantap. Ya. Abjadnya. Bismillah. Oke. A. B. Ya. C. D. Oke. E. F. Ya. G.
H, I, ya, J, betul. K, L, M, ya. N, ya, betul. O, O, dilipat semua jarinya O. O, ya. O, iya, O, P, P, itu K. Itu K, P kecil dia, kecil. P. Oh ya, sorry ini. Ya, kecilin lagi. Itu hampir mirip D. Oke, mantap. P, ya. Q, Q, R, ya, benar. Enggak, dilipat aja jari yang lain ya, sisain jempol sama telunjuk aja, ya. Iya. Oke. T, ya. Oke. U, dilipat jarinya. U, ya. Oke. V, betul. Iya. X. Y. Y, ya boleh. Y, oke. Z. Ya. Yeay. Soalnya Mbak, kalau kan aku di Sulsel tuh, kalau A-nya sama yang tadi huruf apa ya, yang O-nya tuh beda. Kalau biasa pakai A, A-nya tuh yang gini, pakai cuma paksa. Oh, itu CB, bukan Bisindo. Iya, makanya kayak tadi Oh, agak dia di Kalimantan ya belajar CB dia. Oke. Oke, makasih. Iya, makasih. Selamat belajar, kata Abdel. Bilang. Sama-sama. Oke. Moderator. Gimana nih? Kita lanjut aja, mungkin yang lain nanti bergiliran ya. Pada coba semua nih Kak. Jadi bergiliran aja. Oke. Sekarang kita bakal belajar ini ya, memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nah, ini tadi kan udah kan nama saya. Jadi kalau di Bisindo itu dibalik jadi saya nama saya nama. Nah. Ini lihat Feby punya aja. Kak Feby, ini asal daerah yang dimaksud pada slide? Asal Anda? Tunggu ya, coba mundur dulu ke nama saya dulu. Oke. Nama. Oke. Nama, isyaratnya nama saya. Lalu dieja pakai abjad. Kayak nama saya Afdal. Paham? Oke. Next. Ya. Oke. Saya asal. Ini syarat asal. Saya asal dari Aceh. Isyaratnya Aceh. Tadi sama ya, Aceh. Oke. Next. Lanjut. Saya umur 30 tahun. Contohnya itu. Saya umur 30 tahun. Ini tahun. Saya umurnya hitung aja pakai angkanya, pakai jari apa, disyaratkan dengan jari kayak 22 gitu.
Next. Kak Feby, maaf Kak, video. Bang Afdal udah ada di room. Oh, ada ya? Oke. Sorry, ada Kak. Ada, Ya. oke. Kayak spotlight ya. Oke. Oke guys, sudah. Oke. Saya kuliah. Isyaratnya kuliah. Lihat. Kerja. Ini isyarat kerja. Contohnya saya kuliah di universitas Brawijaya. Contoh, saya kuliah di Universitas Brawijaya. Jadi kalau bilang di itu tempat. Saya kuliah tempat Brawijaya. Kalau kerja, tempatnya di mana gitu? Apa di PT? Namanya. Atau kalau misalnya sebut aja, kalau kuliah sebut nama universitasnya. Dah. Saya jurusan teknik, contohnya teknik. Saya jurusan teknik. Udah. Next. Oke, udah. Gimana teman-teman, udah jelas? Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau nyoba memperkenalkan diri? Contoh aku ya. Saya kasih contoh ya. Halo, perkenalkan, nama saya. Kan ini nama saya ya. Nama saya Febby. Panggilannya Feby. Ya. Saya kuliah jurusan perawat. Saya asalnya Takengon. Ya, lanjut. Ya. Mungkin ada yang mau coba memperkenalkan diri. Oke, Kak, ada dari Hendro. Silahkan Hendro. Iya, bismillah, mohon maaf kalau salah ya Kak Feby. Hendro. Bentar Hendro, aku pin videonya dulu. Mana Hendro? Oke. Udah. Mana Hendro? Oke, udah. Hendro. Ya, maskernya tolong dibuka Hendro karena nggak bisa lihat gerak bibir. Oke. Oh ya, kan Kak kebetulan lagi di lab, jadi harus pakai masker. Oh, oke. Bisa. Nggak apa-apa, suara biar aku yang bantu. Jadi yang nama ya. Coba lihat dia. Nah. Aduh, susah juga. Nama saya Hendro. Betul. Ya. Saya kuliah SAFISA. Iya, betul. Dan perawat. Ya. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Mau mungkin Kak Feb? Gimana? Lagi teman-teman lain. Ada Adam dari Adam. Oh, ada lagi yang mau coba. Ya, silakan.
Coba boleh di spot nggak videonya Adam? Siap, Kak, sebentar. Sudah, Kak. Oke. Deh, maka saya ya. Kalau asal gimana? Coba diulang tadi Eja namanya, dia nggak kelihatan. Ya. Oke. Asal gimana tadi, Kak? Bentar ya. Asal. Ya. Ada maaf videonya macet. Coba diulang dari. Oh ya. Asal. Ya. Lu. Ma. Ja. Lumajang. Ini isyarat Lumajang. Iya, Lumajang. Oh, pisang. Iya, dia pernah ke Lumajang dan ini adalah isyaratnya Lumajang. Ya. Iya. Emang Lumajang terkenal sama pisang ya? Iya. Serius tanya. Oke. Ya benar. Terus saya kuliah. Jurusan gimana? Jurusan. Coba diulang. Sastra apa tadi? Inggris, Kak, Inggris. Oh, sastra Inggris. Nah. Oke, Inggris ya. Oke. Udah. Oke. Mantap. Terima kasih gimana gini tadi? Terima kasih. Gini. Itu sama-sama. Oh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Feby. Ada yang lain yang mau nyoba? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut aja Kakak. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, Afdal di sini aja. Feby suara. Afdal. Oke. Lanjut ini. Ya, sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini syaratnya assalamualaikum wabarakatuh. Oke, paham? Next. Bisa diulang, Kak? Oh, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke. Ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah atau mau diulang? Ulang sekali lagi. Sekali lagi deh. Oke, sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini, kalau jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang ya. Oke, halo. Ini syarat halo. Ini apa kabar? Apa kabar? Oke, apa kabarnya? Ini baik. Baik. Satu kata aja, baik. Kalau dua, baik-baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Lama nggak ketemu. Pakai ekspresi ya. Lama nggak ketemu. Ekspresi, jangan lupa. Jangan malu-malu gitu, jangan lama nggak ketemu. Gimana sih ekspresi muka lama nggak ketemu sama temen gitu. Oke. Ini kata tanya Bisindo versi Aceh. Oh, iya, setelah kayak gimana? Ekspresi jangan lupa. Ekspresi garis bawah. Dari mana? Dari mana? Gitu. Ekspresi ya. Dari mana? Asal mana? Asal mana? Asal mana? Umurnya berapa? Kamu umurnya berapa gitu? Jawabnya umur saya 22 tahun. Jawabnya. Bagaimana? Ekspresinya bagaimana? Jangan. Bagaimana? Gimana sih ekspresi orang bingung gitu? Ekspresi, pokoknya apapun ekspresi. Apa? Apa? Ini syarat apa? Ada apa? Ada apa? Pakai ekspresi ada apa? Kapan? Kapan ketemu? Contohnya. Kenapa? Lihat ya, ekspresi Afdal. Kenapa? Ini mau nanya, sudah makan? Jangan sudah makan. Bisindo itu enggak. Ini karena ini pakai Bisindo, jadi tanyanya makan sudah. Gitu. Bukan sudah makan. Kalau tulisnya, iya tulisnya sudah makan tanda tanya. Oke. Minum. Belum. Dibalik ya. Minum belum. Kenyang sudah kenyang gitu. Jadi dibalik kenyang sudah. Lanjut. Ini adalah isyarat hari-hari versi bahasa Aceh. Teman-teman bisa langsung coba ya. Senin karena upacara ya. Ingat upacara Senin. Ini Selasa karena satu-satunya yang ada huruf L, hari yang L. Jadi pakai isyaratnya L digoyang-goyang. Selasa. Rabu. Ini juga satu-satunya hari yang ada huruf R-nya. Rabu. 3 kali ya diketiknya. Rabu. Ya. Terus ini Kamis. Karena sekolahan hari biasanya pakai batik di hari Kamis. Ya. Jumat. Sholat Jumat. Ya. Ini Sabtu. Apa sebut? Pelabuhan. Oh, pelabuhan. Sabtu. Oke, pelabuhan. Ada apa dengan pelabuhan? Oh, sorry, bukan pelabuhan. Saya salah tanggap, pramuka. Oke, ya di sekolah kan biasanya pakai pakaian pramuka di hari Sabtu. Jadi ini Sabtu karena pakai baju pramuka. Maaf, kiranya pelabuhan tadi. Nah, ini Minggu, tanggal merah. Oke. Isyarat keluarga. Ini orang tua. Oke. Kakek. Jenggot dan pakai tongkat, kakek. Oke, ini nenek. Ya. Ayah. Kumisan ayah.
Kumis ayam. Ini ibu. Kalau ibu, ini ibu. Mama. Iya, ini kalau mama sanggul. Ini ibu. Oh, ibu, mama. Oke. Ini kakak atau abang. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Next. Adik laki-laki, adik perempuan. Jadi ukuran size atau size. Om. Ke bibi ini om. Terus ada tante. Jarinya kayak gini ya, tante. Terus ditempelin ya tante ke pipi. Sepupu kayak huruf S, sepupu. Keponakan, huruf K, ponakan. K anak, keponakan. Cucu. Kayak huruf C tapi di kayak ya cucu. Oke. Ini kata alat transportasi versi Aceh. Itu isyaratnya ya, transportasi. Ini mobil kayak orang nyetir gitu. Terus ini motor karena digas kan, pakai gas motor. Ini sepeda, di kayu, sepeda. Pesawat. Kayak ada metal gitu, ini terbang. Ini kapal. Kereta api. Maaf nih, kereta api. Oke, ini syarat warna. Abu-abu, biru, coklat, kayak huruf C itu coklat. Hijau, hitam, oh sama, boleh ke atas sama gelap hitam. Kuning, ini kuning, kayak huruf K. Merah, jempolnya ditarik Kak, dari atas ke bawah dagu. Merah muda. Merah tua. Jadi semua warna kayak gitu ya. Jadi ada tua, muda gitu. Jadi ada isyaratnya. Oke, orange. Huruf O. Ungu. Ditempelin ke bibir. Ungu. Ini putih. Terima kasih. Udah selesai. Mungkin ada yang mau tanya. Yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin disampaikan, ya walaupun mungkin nggak ingat semua ya Kak ya, nggak sulit. Ya. Jadi gimana? Oke, ada Irfan, silahkan Irfan. Terima kasih Kak. Mungkin saya mau bertanya terkait misalnya kan. Coba. Irfan.
mau tanya. Ya, silakan Irfan. Misalnya Kak, ada satu pemerintah yang misalnya punya kebutuhan khusus seperti ini. Oh. Karena kan kalau misalnya satu orang itu agak kalau misalnya dalam satu daerah itu ada banyak kebutuhan khusus, itu agak mudah karena mereka berkumpul membuat komunitas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya daerah-daerah pelosok yang misalnya hanya satu orang yang memiliki kebutuhan khusus, itu agak susah untuk belajar dan sebagainya. Nah, kalau misalnya terkait misalnya akses online untuk belajar, ini Kak, rekomendasinya di mana begitu? Terima kasih. Oh, oke. Sebelumnya Irfan tinggal di mana? Di Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Selatan. Makassar atau Sulsel itu? Di Jeneponto. Makassar. Bisa di Jeneponto Kak, agak jauh dari Makassar Kak. Oh, Jeneponto. Kalau bingung mau belajar, bingung ketemu teman-teman tulinya itu bisa cari di Instagram. Ada organisasi namanya Gerkatin Makassar. Itu yang terdekat ya dari daerahnya. Ya. Tergeting. Oh. Oke. Oke. Kalau misalnya di ya dari situ tuh ada kan Gerkatin Makassar. Mereka biasa nongkrong di Burger King atau mereka punya donat tuli. Jadi mereka biasa di situ gitu. Jadi untuk teman-teman yang di daerah sana mungkin bisa akses secara online Instagramnya, namanya Gerkatin Makassar. Itu juga dengan teman-teman di daerah lain bisa cari Gerkatin karena itu Gerkatin tuh ada di seluruh Indonesia. Oh ya, di seluruh provinsi itu ada. Jadi cari aja yang terdekat dengan tempat kalian. Mungkin di daerah kalian sendiri ada gitu. Ya, bisa tanya pakai tulisan kalau nggak bisa isyarat. Di mana? Terus tadi teman tuli yang nggak ketemu dengan teman-teman lain supaya bisa gabung gimana? Ya. Oke, paham. Jadi kalau seandainya sebenarnya itu tadi kuncinya adalah Gerkatin. Gerkatin ini tuh satu-satunya organisasi tuli di seluruh Indonesia dan ada di setiap provinsi. Gitu. Jadi cari aja Gerkatin terdekat dari tempat kalian gitu. Kalau jadi supaya bisa berkomunitas kalau untuk teman-teman tuli dan bisa belajar bahasa isyarat langsung untuk tuli dan dengar. Gimana? Irfan? Cukup Kak, terima kasih. Oke. Baik Kak, ada selanjutnya dari Arif yang ingin bertanya. Silakan Arif. Nanya apa ya? Mengklarifikasi ya. Karena ada yang kalau misalkan kan kalau nama itu
kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ada tuh ini nama isyarat. Nama ya? Mau tanya nama dengan tadi ini kan versinya beda-beda. Nah, contohnya di Jakarta pakainya nama, Aceh pakainya nama, Bandung pakainya nama, Malang pakainya nama. Jadi karena Afdal ini kuliah di Malang, jadi dia kadang suka kecampur. Isyarat Aceh dan Jakarta itu tadi yang kayak gini nama. Aceh, Jakarta sama nama. Kalau Malang tuh nama gitu. Jadi itu sama. Kamu boleh pakai nama atau nama sama aja. Oke. Kan kalau di Makassar sebenarnya paling banyak. Oke. Itu di Makassar ya? Ya, kalau Makassar nama sama ya beda daerah beda-beda sih memang di Sindonya, tapi kayak tadi kalau kita paham konsep pasti kita bakal bisa paham ini isyarat apa, dia ngomong apa. Contoh namanya kalau isyarat misalnya kayak gerakan isyarat nama kita nggak tahu langsung juga kan, makanya yang penting kita paham konsep gerak bibir. Kalau orang dengar ketemu orang tuli, kayak siapa tuh, nama kamu siapa gitu, nama orang tuli nggak tahu kan, bingung ya, nggak bisa dengar gitu apa gitu. Oh, diajak aja nama. Oh ya, bisa langsung jawab ya, nama isyarat ini nih, bahasa isyarat nama, dan disebut namanya kayak gitu. Jadi ya lanjut dulu. Gak apa-apa, lanjut. Sama ada juga kalau misalkan kan orang udah perkenalan nama nih yang terus ada yang pakai bahasa isyaratnya itu cara mungkin itu yang dipilih sama punya usaha. Gimana, coba diulang, suaranya agak kecil. Oke. Kan biasa tuh kalau habis kita memperkenalkan nama dengan abjad, kadang ada orang menjelaskan lagi nama isyaratnya mereka. Oh. Bagaimana mendapatkan, apakah itu atau kita bisa bikin sendiri gitu. Ya. Jadi kalau seandainya nih ada orang dengar ketemu dengan orang tuli. Oke, jadi karakter Oke. Saya Ares nih. Oke. Contohnya, oke. Jadi panggilan isyarat itu nggak bisa dibikin sendiri, tapi dikasih sama teman-teman tuli yang kasih, ya kan? Sesuai dengan karakternya kalian gitu, paling identik. Jadi setelah kalian ketemu teman tuli itu akan sangat memperhatikan kalian, melihat detailnya kalian supaya bisa kasih panggilan isyarat untuk kalian. Contohnya kayak tadi Ares, misalnya Ares tuh suka banget main bola gitu. Jadi panggilan isyaratnya Ares misalnya gitu. Dan kayak Afdal, isyarat Afdal. Teman-teman bilang tuh Afdal tuh mancung gitu. Dan kayak apa? Kalau kalian ilfil maaf ya, pokoknya itu intinya dia mancung gitu katanya. Bilang apa Feby contohnya. Kayak misalnya ini kan dia Feby, panggilan isyaratnya ya tuh. Feby, sebab karena dulu teman-teman tuli karena Feby tuh suka banget pakai lipstick, sebentar-bentar touch up dan berhidung mancung gitu. Itu. Jadi dapat panggilan isyaratnya teman tuli yang kasih. Jadi setelah ketemu beberapa kali minta aja panggilan isyaratnya apa gitu. Yang penting kalau udah tahu panggilan isyaratnya apa yang sesuai karakter dan ciri fisik ya, ciri fisik. Oh, contohnya ya nama
Oke, jadi panggilan isyarat itu didapat dari 3 hal. Yang pertama itu karakter, yang kedua hobi, yang ketiga itu ciri fisik. Oke, gimana Ares? Udah Kak, cuma apa ya? Berarti kalau mau belajar bahasa Bisindo itu kita harus belajar sama orang tulinya langsung. Tuli langsung, iya, supaya paham budaya tuli. Warna nggak mungkin didapatkan dalam kayak kamus Bisindo yang abjad itu kan. Ya, sebenarnya kamus Bisindo ada. Oh, sebenarnya Bisindo ini tuh udah punya kamus gitu. Kalau CB kan udah ada ya, kamusnya udah disebar gitu seluruh Indonesia. Tapi kalau Bisindo punya kamus tapi baru di 2 tempat, di Yogyakarta sama Jakarta. Kalau daerah lain-lain belum. Versi Jawa Barat. Oh, kalau yang kalau Bisindo versi Jawa Barat aplikasinya di HP. Nama aplikasinya Hear, dengar. Hear Me ID. Oke, direkomendasikan kalau mau belajar bahasa isyarat daerah Jawa Barat itu pakainya Hear Me ID. Hear Me ID. Ada aplikasinya, kalian bisa download atau mau atau bisa belajar di dekatin provinsi masing-masing. Atau ya. Oh, kalau misalnya kalian punya komunitas mau belajar bahasa isyarat, hubungin aja organisasi tuli. Sebaiknya memang belajar isyarat itu langsung dengan teman-teman tuli. Karena kan kayak yang tadi makan sudah saya nama gitu-gitu kan, itu tidak pakai SPOK, jadi harus langsung belajar dengan teman-teman. Pertanyaan deh untuk Res, setelah ini cukup ya Res ya, kita kasih kesempatan sama teman-teman lain. Oke, thank you Kak. Tadi mau tanya apa, Res? Katanya gantian lagi, Mbak. Oh, oke. Oke, thank you, Res. Next ke Adam. Silahkan, Adam. Oke. Halo Kak, aku cuman mau pengen mengklarifikasi kan kalau dari teman-teman tulis sendiri nggak mau dipanggil tunarungu kan Kak, karena tunarungu sendiri itu artinya kan pendengarannya rusak gitu kan dalam bahasa ilmiahnya. Nah mungkin Kak Afdal dan juga Kak Feby bisa mengingatkan lagi kenapa sih kita sebagai teman dengar itu harus memanggil Kak Afdal dan juga teman-temannya ini dengan teman tuli bukan tunarungu seperti itu. Oke. Nah, tunarungu. Oh iya, tunarungu kan itu masuk ya di dalam KBBI. Ya, bahasa formal. Menurut orang kan itu lebih halus. Tapi justru kami merasa itu diskriminasi. Panggilan tunarungu itu diskriminasi. Sebab tunarungu itu artinya rusak, dengarnya rusak. Pendengarannya rusak, ya. Kayak rusak dengar. Ya, justru ngerasa itu adalah diskriminasi, kayak nggak nyaman. Jadi teman-teman tuh rasa nggak nyaman kalau disebut tunarungu. Rusak. Oh, ya. Itu kan diagnosa dokter pakai tunarungu rusak. Artinya kan kalau sesuatu yang rusak itu harus diperbaiki supaya kembali normal. Kami merasa nggak ada yang masalah dengan pendengaran kami. Bisa kayak kami nggak bisa dengar itu bukan masalah gitu. Nggak masalah.
kami bangga kok dengan identitas tuli kami gitu. Ya, kami juga sama gitu kayak punya ya, jadi kami bangga dengan identitas kami sebagai tuli. Ya, kami cuma butuh bahasa. Sama aja dengan orang-orang lain. Aduh, kasihannya dia tuli nggak bisa ngomong. Kami juga bisa ngomong kok, bisa. Iya, mungkin nggak bisa dengar, nggak bisa ini, tapi kan ada cara komunikasi lainnya, dan kita tuh setara kayak gitu. Jadi mereka lebih nyaman dipanggilnya tuli, bukan tunarungu. Nggak apa-apa, itu nggak kasar ya. Tuli. Ya. Justru ya, tunarungu itu yang lebih diskriminasi, lebih kasar. Tuli itu nggak kasar kok. Ya. Ya, tuli bisa kok ngobrol pakai bahasa isyarat. Kerja semuanya juga bisa kerja yang dilakukan sama orang dengar, orang tuli juga bisa. Terima kasih Adam sudah diingatkan. Thank you Adam. Baik Kak Feby, saya mau mengingatkan nih ke teman-teman untuk isi ya mentinya, karena kita akan ada sesi casting Kak. Jadi teman-teman ini akan share Oke, silakan Orat. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini batas waktunya sampai jam berapa ya, Mi? Sebenarnya sampai jam 2 Kak, tapi mungkin akan lebih 10-15 menit ya Kak ya. Nah, nanti setelah case building ini, Kakak memilih beberapa, kita akan berikan pertanyaan lagi, habis itu baru kita tutup gitu ya Kak. Oke. Oke teman-teman, silahkan dilihat layar masing-masing. Oke, mungkin sambil menunggu Menti ya, ada sesuatu yang bermasalah. Ares, boleh dong dilanjutkan pertanyaannya tadi? Ini boleh ya? Iya boleh, Ares. Silahkan. Ini tadi udah aku simpan di apa ya? Cuma mau nanya langsung sama gimana kan dia kan kuliahnya di Malang kalau terus gimana cara apa pernah kan banyak sekali yang dapat cerita kalau orang baru kenal yang kayak misalnya budaya kulit orang dia sudah ada orang bingung cara ngobrolnya gimana gitu. Nah, cara Abdul sendiri untuk memperkenalkan budaya tuli di lingkungan baru itu kayak hal-hal yang tidak menyenangkan gitu, dan antisipasinya aja sih dari Abdul ini. Oke. Terima Ya, aku cerita dikit ya. Dulu masuk kuliah tuh di Universitas Brawijaya. Udah jadi. Oh, kalau Brawijaya itu udah kampusnya udah inklusi gitu. Jadi di sana pendiri Brawijaya itu PSID apa itu panjangannya, Pusat Latihan Studi Disabilitas. Oh, jadi di Brawijaya itu udah ada PSLID. Jadi mereka menerima mahasiswa difabel. Kalau seandainya ada tuli masuk kampus itu gimana caranya?
Oh, jadi teman-teman tuli juga gabung kelasnya dengan orang-orang dengar di kampus. Jadi jurusannya, oh jadi mereka didampingin mulai dari pas pilih jurusan sampai di kelas tuh mereka ada JBI-nya, ada penerjemah bahasa isyaratnya. Jadi di Brawijaya itu menerima mahasiswa disabilitas. Oh, kalau seandainya ada mahasiswa dari fakultas yang berbeda mau ikut belajar bahasa isyarat untuk kelas difabel, boleh gitu, bisa. Oke. Ada penerjemahnya di sana. Mau netra, mau pakai kursi roda, orang-orang dengar, bantu orang-orang yang disabilitas kalau di sana. Kalau ada hambatan di mahasiswa-mahasiswa yang disabilitas, mereka bantu. Gitu. Kursi roda. Ya, jadi di sana kampusnya udah sangat inklusif antara teman-teman yang difabel dan non difabel itu sering bantu. Begitu. Oke, terima kasih. Oke Kak Feb. Oke, udah cukup ya Res ya. Baik, kita balik lagi ke mentinya. Nah, ini di tampilan ini Kak Febi ada beberapa saran dari teman-teman gimana sih agar Bisindo itu bisa dipahami semua orang. Nah, Kak Febi bisa baca mungkin atau Kak Febi pilih nanti kita baca sama-sama ke yang mana Kak? Pilih satu nih. Iya, boleh. Pilih satu dia yang kira-kira akan. Oke, mungkin yang sebelah kiri bawah bisa nih ya Kak, impian terbesar sahabat tuli apa? Yaps, oke, itu kita klik coba. Impian apa pandangan sahabat tuli terhadap sahabat dengar? Nah, jadi Kami pengennya itu pertama impian teman-teman tuli apa? Teman-teman tuli harapannya ke depannya teman-teman tuli dan dengar itu setara, tidak ada yang tertinggal gitu. Sini aku jangan lagi kayak sini aku bantu tapi kayak kasih tahu caranya supaya bisa sama-sama. Oke. Supaya dan harapannya informasi yang didapat sama teman-teman tuli itu juga sama dengan orang-orang dengar. Sediakan penerjemah. Yang ketiga, teman-teman tuli itu mau semua masyarakat Indonesia harus bisa bahasa isyarat supaya komunikasi dengan orang-orang adakannya. Contohnya di warung kopi gitu. Mau pesan apa bingung harus jadi kayak kalau pas mau pesan tuh kayak langsung diisyarat. Ya, jadi kayak saya mau pesan ini nih gitu pakai isyarat. Rasanya langsung paham kayak gitu. Ya, kita pengennya semua orang bisa bersahabat, jadi nggak ada hambatan. Ya, ada akses komunikasi untuk semuanya kayak di transportasi, di kereta gitu. Oke, biar bisa itu aja. Jadi teman-teman dengar menyediakan akses untuk teman-teman tuli gitu. Kalau di alat transportasi terserah mau ada penerjemahnya atau gambar ya. Yang penting ada akses. Terus
Ayo, ya. Oke, kalau apa? Afdal bilang, apa namanya sebenarnya? Bukan, maaf. Keluarga dengar. Coba ulang keluar. Ya, keluar. Oke. Jadi Afdal bilang sebenarnya kayak mereka pengen gitu, harapannya tuh teman-teman dengar tuh lebih peka gitu. Jadi kayak misalnya nih kadang keluarganya itu kayak mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa di depan anaknya yang tuli gitu kan, isyarat kan anaknya kayak bingung gitu, apa nih, ngomong apa sih mereka, kayak nggak paham, nggak ngerti gitu. Coba kalau seandainya mereka lebih kayak lebih menghormati gitu, kalau dengan anak tulinya itu kayak ajak mereka bicara gitu dengan isyarat gitu. Jadi pandangan mereka ke orang-orang gitu, kadang orang dengar ini suka kurang peka gitu dengan teman-teman tuli gitu. Jadi dan itu kayak gitu dimulai dari keluarga, bahkan keluarganya banyak yang nggak bisa isyarat, jadi susah akses komunikasi gitu. Jadi ayo kita lebih peka terhadap teman-teman tuli. Udah. Oke, kita pilih yang lain ya Kak Feby ya. Okay. Yang mana Kak bisa dipilih, mungkin ada beberapa pernyataan dari teman-teman. Ya. Ada nih. Itu ada. Mau pilih yang mana lagi? Ini mana? Serah. Oke, pilih ini nih, kata Afdal. Ada akun sosial media, misalnya Instagram atau YouTube. Oh, oke, ada akun. Oke, baik. Jadi, menurut kalian gimana sih cara agar Bisindo bisa dipahami semua orang? Nah, ada yang jawab ada akun sosial media, Instagram, atau ya gimana? Oh, ya. Ya. Oh, harus ada teks. Oke. Ya. Oke. Sebelumnya menyampaikan harapan teman-teman tuli supaya kayak kalau seandainya teman-teman punya channel YouTube atau konten di Instagram, jangan lupa teman-teman tuli itu paham. Kayak contohnya nih Atta Halilintar gitu, dia ngomong, dia ketawa gitu, tapi itu teman-teman tuli itu nggak paham karena nggak ada teks, ya kan, nggak ada teks gitu. Tapi kalau YouTube Indonesia, siapa yang udah punya? Mak Betty itu udah menyediakan bahasa isyarat gitu kan, Bisindo ya. Jadi boleh bahasa isyarat, boleh teks juga boleh, nggak apa-apa gitu. Yang penting informasinya tersampaikan untuk orang-orang tuli gitu. Teks tulisan, jadi teksnya itu subtitle gitu, kayak contohnya apa yang dibicarain di videonya gitu, ditulis di teks gitu. Mau tanya tekatin punya YouTube atau media sosial media. Ya.
Ya. Ya harapannya juga semoga kedepannya kayak beberapa selebgram atau public figur, influencer gitu. Jadi mereka bikin teks atau bahasa isyarat gitu. Jangan lupa teman-teman kalau punya konten gitu mau tanya Instagram untuk oh. Oke. Oke. Jadi akun media sosialnya Gerkatin ini ada, kalian bisa akses gitu. Mereka ada YouTube beberapa dan semuanya pasti punya Instagram gitu dan Facebook juga. Jadi kalau teman-teman mau lihat sosial medianya itu kalian tinggal klik aja DPD Gerkatin tempat kalian tinggal. Saya kayak DPD Gerkatin Makassar, DPD Gerkatin Aceh gitu. Atau Gerkatin Aceh, Gerkatin Medan, Gerkatin di. Kalian bisa cari DPD atau DPD Gerkatin atau langsung aja Gerkatin Aceh, Gerkatin Jakarta kayak gitu. DPD Gerkatin Bekasi, iya benar kayak gitu. Atau Gerkatin Bekasi. Jadi ada di semua provinsi. Dan mereka punya media sosial, kalian bisa hubungi mereka di sana kalau kalian mau belajar bahasa isyarat gratis atau ikut kelas bahasa isyarat. Gitu. Oke, Kak Feby, thank you. Nah, mungkin Kak perlu satu lagi atau kita sudahi? Kayaknya udah dulu cukup. Waktunya juga ya. udah tinggal 1 menit lagi. Baik, Kak. Tunggu bentar ya. Bekasi. Baret. Oke. Di Gerkatin di Bekasi ada Gerkatin Bekasi. Nama ketuanya Bang Barep. Jadi kalian bisa hubungi mereka di Instagram. Dan untuk teman-teman yang di Aceh, kalian bisa hubungi DPD Gerkatin Aceh atau Gerkatin Aceh, atau bisa hubungin aku atau Sadar Setara, atau langsung datang ke Coffee 3 in 1. Kita ada di sana dari jam 7 malam sampai jam 11 kita di 3 in 1. Ya kan? Ya, kalau teman-teman Aceh mau belajar. Kalau mau belajar bahasa isyarat, jangan diam aja. Ya. Nggak apa-apa. Kalau baru kenal juga langsung aja ngomong, ngobrol, kenalan, gimana, tanyain aja, nggak apa-apa. Oke, Kak Feb. Oh iya, kalau kalian lagi di rumah ibadah atau di tempat lain-lain ketemu, sokap aja sokap. Oke, udah. Boleh ya Kak Feb, saya minta salah satu delegasi kami untuk menyampaikan sesuatu mungkin ke Mas Afdal. Ada nggak teman-teman yang pengen nyampein rasa kagumnya, rasa luar biasa dan semangat untuk teman-teman tuli? Ada yang mau bersedia? Boleh angkat tangan? Ada nggak? Angkat tangan dengan cepat. Halo teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan. Oke, Erma mungkin bisa nyampein. Oke, silahkan. Kak Feby, Kak Ares, semoga Hai, gitu. Hai. Saya dari Bekasi kebetulan. Semoga tidak ada rasa lagi terintimidasi dan lebih banyak lagi akses edukasi di lingkungan kami terutama. Tadi yang masalah akun sosial media itu Erma yang nanya, siapa tahu punya, dan ternyata benar punya. Dan itu satu langkah bagus kalau bisa diviralkan mungkin. Dan apa ya, kita belajar untuk lebih peka tadi ya, lebih peka. Dan teman tuli sendiri saya harap nggak ngerasa minder. Dan mungkin ada sedikit satu pertanyaan, boleh nggak? Bentar ya. Kak Afdal sendiri merasa minder nggak?
Dan gimana rasa ngebangkitin percaya dirinya. Soalnya masing-masing kita kan punya komunitas yang ada manusianya. Bentar ya. Dulu Afdal tuh pernah minder sama teman nongkrongnya. Alright. Kayak ya. Oh, jadi kadang-kadang teman-temannya tuh suka ngejek-ngejek si Afdal gitu. Oh, dengan kayak misalnya nyebut si Afdal ini bisu kayak gitu-gitu. Bukan sebut dia tuli gitu. Kayak aduh, sabar gitu. Aku lihat orang ya didiskriminasi sama orang-orang sekitar juga sadar gitu. Aku maklumin aja karena aku rasa orang-orang dengar tuh masih awam, nggak paham isu soal tuli gitu ya. Udah aku hormatin aja, nggak apa-apa diskriminasi. Aku maklumin dengan diskriminasi yang aku dapat gitu. Kayak mereka ngomongnya cepet gitu loh. Aku juga bingung. Akhirnya kayak ya aku nggak paham dengan apa yang diobrolin sama teman-teman nongkrong tuh gitu. Akhirnya kayak ada juga beberapa temennya yang bisa, misalnya akhirnya peka gitu, berusaha memahami bahasanya Afdal gitu. Ada yang mau bantu terjemah tapi sebentar kadang lupa kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kadang rolling sesuatu yang rahasia teman-temannya di depan mukanya dia dan dia nggak dikasih tahu, tapi nggak apa-apa, dia tetap berusaha berpikir positif, ya udah gitu, maklum aja. Mungkin teman-temannya awam, nggak paham gitu. Ermi jadi memberikan sarannya semangat dan sebagainya. Jadi, halo Kak Erma. Halo. Maaf. Oke, boleh Kak disampaikan karena mau kita tutup. Oh iya, dan itu tadi gimana cara meningkatkan percaya dirinya dan Kak Erma saat down apa? Kalau itu mungkin nanti Erma bisa japri, tapi, karena kalau Q&A kita nggak bakal kelar, jadi coba mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan untuk teman-teman tuli. Tetap semangat, tetap percaya diri. Saya yakin cuma karena kita nggak ngerti aja, jadi kita kurang peka. Jadi so keep optimis. Kita berteman, kita setara, dan kita sama-sama punya kesempatan yang sama. So mungkin terima kasih. Terima kasih. Thank you Kak Erma. Terima kasih Erma. Teman-teman yang tanya sedalam-dalamnya ya seperti yang disampaikan tadi, silahkan langsung hubungi ya Kak Feby ya. Mungkin ada 2 akun media sosial, Sadar Setara dan juga Gerkatin Aceh. Oke. Sampai di penghujung acara. Mohon maaf ya Kak Feby, acara kita lebih 15 menit. Yang harus nge-close jam 2, tapi lebih 15 menit. Mohon maaf Kak, terima kasih kepada Kak Feby dan juga Mas Afdal yang udah dengan sangat-sangat detail mengajarkan kami tentang do dan banyaklah tentunya insight yang kami dapatkan pertemuan ini. Nah, untuk teman-teman semua, silahkan on kamera, nanti kita mau foto bersama ya. Boleh ya? Oke. Operator nanti dihitung ya. Oke. Yuk. Operator, silahkan. Oke. Yang Irfan belum ya? Hendro, Irfan, Sofian. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Feby dan juga Mas Afdal.
Kami gini ya, terima kasih sama-sama. Oke. Thank you Kak, terima kasih. Oke guys, Tempo udah hadir waktu di hari ini. Semoga kita makin semangat dan tetap kompak. Kita akan ada 2 pertemuan lagi nih yang insya Allah kita akan ngebahas tentang kejahatan seksual dan juga kita akan ngebahas tentang gimana sih membuat konten. Oke, itu ya. See you 2 hari ke depan. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, kita izin live ya. Dadah, jangan lupa hubungi kita di Sadar Setara atau Getakin Aceh. Allah. Ya, kita ready 24x7.